Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukisman Purtadi. Pada video kali ini kita akan mendiskusikan inquiry dan science and engineering practices atau praktik sains dan rekayasa. Di video yang sebelumnya kita sudah mendiskusikan bagaimana pergeseran yang terjadi, ada beberapa pergeseran pandangan di dalam pembelajaran sains. Pergeseran itu dimulai dari keresahan masyarakat kita tentang hasil pembelajaran sains, kemudian kita mencoba untuk mengubah pandangan kita terhadap sains itu sendiri, dan pada akhirnya ada perubahan di dalam proses pembelajaran sains, dan masuk juga di dalamnya adalah kimia. Kali ini kita akan mencoba untuk melihat lebih dalam bagaimana sih sebenarnya inquiry. Kemarin sudah juga disinggung tentang inquiry dan pembelajaran sains ya, dan kita akan mencoba untuk membicarakan bagaimana inquiry itu di dalam proses perubahan pembelajaran sainsnya dan bagaimana hubungannya dengan SEPS. Jadi saat kita bicara SEPS sebenarnya inquiry-nya ada di mana. Jadi kita akan mencoba untuk mendiskusikan, membicarakan, menggali lebih dalam tentang bagaimana sih inquiry di dalam proses perubahan itu. Kita akan mencoba untuk melangkah lebih jauh daripada inquiry itu. Jadi bagaimana inquiry itu bisa muncul dan didengungkan sebagai salah satu mungkin strategi pembelajaran yang dianggap sebagai salah satu pembelajaran yang bisa membelajarkan sains dengan baik. Tetapi nanti kita akan mencoba melihat inquiry lebih jauh lagi, seperti juga kita melihat dasar kita ke literasi sains. Jadi saat Anda bicara, Anda mendiskusikan, Anda berdiskusi di dalam kuliah strategi pembelajaran kimia atau model pembelajaran kimia, ada perubahan juga bahwa di dalam pembelajaran sains, seperti yang kemarin, bahwa sains itu bukan sebuah khasanah ilmu, tetapi lebih jauh dari khasanah ilmu, dia juga merupakan way of knowing. Jadi ways of knowing ya, bukan way aja, tapi ways of knowing. Jadi berbagai macam cara untuk menjadi tahu tentang apa, tahu tentang dunia alam yang ada di sekitarnya. Nah, pembelajaran dengan melihat proses ini kemudian dilihat sebagai bahwa tujuan pembelajaran kita adalah lebih jauh dari itu, yaitu literasi sains. Jadi menjadikan siswa itu memiliki kemampuan yang disebut sebagai literasi sains. Apa sih yang dimaksud dengan literasi sains itu secara definisi? Literasi sains itu adalah sebuah kemampuan untuk terlibat atau berpartisipasi di dalam isu-isu yang berhubungan dengan sains dan juga dengan ide-ide sains sebagai seorang warga negara yang reflektif. Jadi definisi ini mungkin belum terlalu operasional ya, Anda bisa mencarinya lebih jauh lagi, Anda bisa membuka lagi mata kuliah saya tentang strategi pembelajaran kimia atau model pembelajaran kimia. Di sana ada definisi yang lebih utuh, lebih operasional, dan orang yang memiliki kemampuan literasi sains itu disebut sebagai literate ya. Orang yang literate secara ilmiah, literate atau melek secara ilmiah. Orang yang melek secara ilmiah itu selalu memiliki keinginan untuk terlibat di dalam mungkin sebuah pembelajaran atau diskusi atau argumentasi yang logis, yang beralasan tentang sains dan teknologi yang memerlukan kemampuan seperti misalnya yang pertama adalah menjelaskan fenomena alam, segala sesuatu yang ada di alam ini secara ilmiah.
Jadi dia mulai melihat, kemudian memperhatikan ya, kemudian kemudian melihat alamnya, kemudian mencoba untuk menjelaskannya, menawarkan penjelasan itu dan mengevaluasi penjelasan tersebut berkaitan dengan fenomena lingkungan alam dan teknologi. Kemudian kemampuan yang kedua adalah dia bisa mengevaluasi dan mendesain penyelidikan-penyelidikan atau investigasi ilmiah. Dan yang terakhir adalah menginterpretasi data dan juga bukti. Anda bisa membandingkan apa sih bedanya antara data dan bukti, tetapi orang yang melek secara ilmiah akan dapat menginterpretasi data dan bukti secara ilmiah. Jadi dia bisa menganalisis, mengevaluasi data, kemudian memberikan klaim atau keputusan apakah dia setuju benar tidaknya sesuatu, apa sih memberikan pendapatnya, kemudian juga berargumen di dalam berbagai macam bentuk argumentasi dan juga bisa menarik kesimpulan secara ilmiah. Itu adalah kemampuan-kemampuan orang yang dikatakan sebagai berliterasi kimia atau yang melek sains dan nanti sedikit dibedakan dengan kimia. Tapi sebenarnya di dalam prosesnya atau di dalam komponen-komponen literasi sains dan kimia itu tidak terlalu jauh berbeda. Komponen-komponen literasi sains itu sendiri sekarang banyak berkembang ya, terutama juga kalau kita bicara tentang literasi kimia, nanti juga ada sedikit perbedaan. Akan tetapi yang diusulkan pertama kali oleh National Research Council itu ada 5 komponen dari literasi ilmiah. Yang pertama adalah pengetahuan tentang ilmu-ilmu tertentu atau ya bisa disebut sebagai fakta ilmiah atau fakta, konsep, prinsip, dan teori-teori ilmiah yang tepat dan tertentu di dalam bidangnya. Kemudian kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang relevan di dalam kehidupan sehari-hari, jadi aplikasinya. Jadi yang pertama adalah content knowledge-nya, yang kedua adalah aplikasinya, yang ketiga adalah kemampuan untuk menggunakan proses sains yang disebut sebagai inquiry ilmiah. Jadi kemampuan untuk menggunakan proses inquiry ilmiah. Dan yang keempat adalah pemahaman tentang ide-ide secara umum tentang karakteristik sains dan pentingnya interaksi sains, teknologi, dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan sikap dan ketertarikan yang berhubungan dengan sains. Jadi itu adalah 5 komponen dari literasi ilmiah ya. Dan dari kelima komponen ini kemudian kita mencoba untuk melihat yang tadi disebutkan, sangat jelas disebutkan di komponen yang kedua, yaitu ada inquiry ilmiah. Jadi inquiry ilmiah adalah bagian yang penting di dalam pembelajaran sains karena ini adalah masuk di dalam salah satu dari literasi ilmiah. Jadi literasi ilmiah itu salah satunya adalah inquiry ilmiah. Kalau kita melihat inquiry ilmiah, mungkin kita mencoba untuk berdiam dulu sejenak. Apa sih yang ada di dalam pikiran Anda? Apa sih yang ada di dalam pikiran kita tentang inquiry ilmiah? Jika Anda melihat di beberapa pustaka, terutama yang diterbitkan oleh NST, Anda akan melihat bahwa inquiry ilmiah itu bisa dilihat dari 3 sisi. Yang pertama adalah tentang kontennya dan yang kedua adalah tentang pembelajarannya. Di dalam kontennya itu juga bisa dipisahkan menjadi tentang pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi, kalau Anda mendefinisikan inquiry ilmiah, maka definisi Anda akan lengkap jika
dia bisa menyangkut tentang pengetahuannya bahwa inquiry ilmiah itu merupakan sebuah pengetahuan. Jadi bagaimana kita membelajarkan siswa kita untuk tahu tentang inquiry. Jadi bagaimana tahu inquiry. Jadi inquiry itu sebagai pengetahuan itu adalah bagian dari definisi inquiry. Yang kedua adalah kita terampil untuk melaksanakan inquiry ilmiah. Jadi yang tadi adalah tentang tahunya langkah-langkah tersebut. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa terampil untuk melaksanakan inquiry ilmiahnya. Dan yang ketiga adalah kita membelajarkan siswa atau strategi pembelajarannya yang merupakan inquiry ilmiah, atau kita lebih seringnya menyebutnya sebagai IBL, Inquiry Based Learning, atau pembelajaran berbasis inquiry, untuk membedakan dari kontennya tadi. Nah, dari banyak definisi yang disampaikan baik melalui penelitian, referensi maupun buku-buku, ternyata tidak ada definisi yang tunggal untuk inquiry. Jadi banyak orang yang mendefinisikan inquiry itu dengan berbagai macam cara, termasuk juga kalau disebutkan komponen-komponen dari inquiry juga tidak ada yang bukan tidak ada, tetapi banyak yang menyebutkan dengan cara yang berbeda. Termasuk juga bahwa kadang-kadang inquiry itu disebut sebagai metode ilmiah dan kita seringnya mendefinisikannya secara secara kaku pada siswa kita, bahwa dengan menggunakan inquiry ilmiah itu langkah-langkahnya sudah tentu, pasti, tidak berubah dan sebagainya. Maka ada anggapan bahwa metode ilmiah itu hanya satu atau tunggal. Padahal seharusnya kita menyebutnya sebagai metode ilmiah. Jadi banyak cara untuk kita menginvestigasi. Anda sudah di semester 6, jadi Anda sudah mendapatkan metodologi penelitian. Nah, salah satu dari yang kalian ketahui tentang metode penelitian itu adalah salah satu dari metode ilmiah. Dan Anda akan mengetahui bahwa banyak sekali metode ilmiah yang bisa kita pelajari untuk menjawab pertanyaan kita dan menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan kita. Ada banyak sekali. Oleh karena itu, anggapan bahwa metode ilmiah tunggal ini menjadi agak sedikit merancukan konsep tentang inquiry yang di awal tadi. Kemudian di diskusi kita sebelumnya juga saya menyebutkan bahwa ada masuknya rekayasa di dalam pembelajaran sains, bahwa sains itu tidak terlepas dari adanya rekayasa atau engineering ya. Jadi sains dan engineering itu bukan sesuatu yang terpisah. Mulai ada anggapan, ada pemikiran bahwa kita tidak seharusnya memisahkan antara sains dan teknologi, dan juga sains dan rekayasa, atau ketiganya sebenarnya tidak boleh dipisahkan. Karena apa? Kalau Anda belajar filsafat ilmu, ya Anda sudah belajar filsafat ilmu, tolong jangan dilupakan bahwa di dalam filsafat ilmu Anda belajar tentang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Apa sih yang dimaksud dengan pengetahuan? Apa sih yang dimaksud dengan teknologi? Nanti Anda akan belajar bahwa proses perkembangan teknologi dan ilmu itu saling terkait atau saling mendukung. Satu mendukung yang lain, dan lainnya juga dikembangkan dengan yang satunya, atau ilmu dikembangkan dengan teknologi, teknologi mendukung ilmu juga dikembangkan dengan ilmu. Seperti itu. Itu jadi peralihan pandangan bahwa sains itu bukan sesuatu yang tentang sains itu sendiri, tetapi ada integrasinya dengan rekayasa. Kemarin juga kita sudah membahasnya, atau di dalam video sebelumnya juga saya sudah membahasnya, bahwa tujuan pembelajaran kemarin salah satunya adalah menjadikan siswa kita nantinya bukan hanya seorang saintis, karena Anda bisa melihat bahwa seberapa banyak sih ladang
pekerjaan yang berkaitan dengan saintis atau ilmuwan gitu. Anda bisa memikirkan bahwa kalau Anda membelajarkan siswa kita tentang kimia dengan cara bahwa nanti mereka akan belajar kimia secara konseptual atau secara kimiawan gitu untuk menjadi kimiawan, maka mungkin di dalam beberapa tahun sekali muncul satu. Anda bisa membayangkan jadi pembelajaran Anda menjadi sia-sia. Seperti itu, tetapi pandangan tentang pembelajaran sains kita sekarang lebih diarahkan bahwa siswa kita lebih menjadi problem solver, desainer, arsitek dari masalah-masalah yang ada di dalam lingkungannya, baik lingkungan lokal, global maupun nasional ya. Jadi masalah-masalah itu yang harusnya dipecahkan oleh siswa kita. Kemarin kita sudah mendiskusikan itu dan memberikan banyak tekanan tentang perubahan-perubahan itu. Kita akan melihat setelah ada integrasi antara sains dan rekayasa, kita akan melihat ruang lingkupnya sebenarnya seperti apa sih sains dan rekayasa itu. Sebelum kita lebih lanjut lagi, kalau Anda berbicara tentang inquiry ilmiah tadi, kita mencoba untuk mengulik lagi tentang inquiry ilmiah. Kalau Anda mungkin sekarang sedang micro teaching ya, sedang micro teaching, kemudian Anda menuliskan strategi pembelajarannya, salah satunya mungkin Anda menulisnya model inquiry atau metode inquiry terbimbing atau teknik-teknik yang muncul di dalam inquiry, atau mungkin Anda hanya menjadikannya sebagai sebuah pendekatan. Coba untuk berpikir lagi, kita diskusikan lagi. Saat Anda bicara tentang strategi pembelajaran yang kaitannya dengan inquiry ilmiah, apa saja sih yang Anda lakukan, atau apa sih yang dimaksud dengan bahwa proses pembelajaran itu masuk di dalam inquiry ilmiah? Seringnya kita melihat bahwa inquiry ilmiah itu kalau kita memandang dunia nyata, atau mungkin juga ada fenomena-fenomena yang ada di dalam laboratorium atau fenomena-fenomena yang Anda tampilkan di dalam kelas, kemudian siswanya diajak untuk bertanya. Nah, nanti kita akan juga mencoba untuk melihat seperti apa sih sebenarnya bertanya itu. Benarkah bertanya yang sudah kita lakukan selama ini itu adalah bagian bertanya dari inquiry. Kemudian siswanya mengobservasi dari fenomena kita, kemudian bereksperimen, dan yang terakhir bereksperimen itu di dalamnya juga mengumpulkan data, mengukur dan sebagainya seperti itu. Ini apakah ini yang dimaksud dengan inquiry ilmiah? Kebanyakan kita menyebutkan bahwa kalau kita sudah menyiapkan siswa untuk bertanya, mengobservasi, bereksperimen, kemudian mengukur, itu artinya mereka melakukan inquiry ilmiah. Mungkin belum cukup. Ada yang mengatakan kita melihat lagi, yaitu mengumpulkan data dan menguji solusi. Jadi ini adalah dimensi yang sering muncul di dalam strategi pembelajaran, termasuk juga kimia, sains ya pada umumnya, saat guru berbicara tentang inquiry. Anda bisa melihat RPP yang kaitannya dengan inquiry ilmiah, yang memunculkan inquiry ilmiah selalu menyebutkan ini. Bertanya, observasi, eksperimen, dan juga apa yang dilakukan di dalam kelas di SMA juga seperti ini. Termasuk juga mungkin sampai Anda di kimia dasar atau di praktikum-praktikumnya, bahwa Anda, atau mungkin juga malah kurang dari ini ya, Anda tidak pernah dilatih untuk bertanya, mungkin langsung observasi, eksperimen, mengumpulkan data, kemudian menguji hasil solusi Anda atau pemecahan masalah Anda. Di sisi yang lain, di tingkat-tingkat yang lebih tinggi,
termasuk juga Anda nih sebenarnya di tingkat S1. Inquiry itu adalah sebuah tidak hanya sebaliknya, bukan dari sisi kerja tangannya, tetapi dari sisi kerja pikiran atau disebut sebagai mindset. Jadi tadi berangkatnya dari dunia nyata, kemudian kita memperlakukan, mengolah, mengekspor dunia nyata tersebut, fenomena. Tetapi di sisi lain kita sering dihadapkan pada proses yang katanya inquiry adalah yang ditampilkan dari sisi teori dan modelnya. Jadi sisi minds-nya. Jadi mulai dari imajinasi, nalar, kemudian menghitung, memprediksi. Yang selanjutnya adalah mengusulkan hipotesis dan juga memecahkan masalah. Anda pernah melakukan ini? Apakah di dalam praktikum Anda selama Anda SMA, kemudian praktikum Anda selama Anda kuliah, Anda melakukan hipotesis? Mungkin belum ya, tetapi mungkin Anda pernah diajak untuk menghipotesiskan. Jadi dosen Anda melemparkan sebuah pertanyaan dan Anda mengusulkan jawabannya. Itu adalah proses yang mungkin adalah hipotesis sebelum kemudian diuji dengan menggunakan literaturnya. Proses ini kita sebut sebagai dimensi dari atau ruang lingkup yang mengembangkan penjelasan dan solusi. Nah, dunia pendidikan kita selama ini, terutama dalam pembelajaran sains kita, kalau tidak yang di sebelah kiri, yaitu dimensi atau ruang lingkup yang investigasi, dan lebih banyak yang di sebelah kiri, maka kita juga dihadapkan pada yang dimensi yang kanan, mengembangkan penjelasan dan solusi. Kita jarang sekali menempatkan ruang lingkup yang ketiga, bahwa setelah ada teori dunia nyata, ada dunia nyata dan teori, ada dunia nyata dan teori dan model itu saling berinteraksi menjadi satu lagi, bahwa kita seharusnya menghubungkan antara hasil investigasi kita tentang dunia nyata, fenomena-fenomena yang ada di dunia nyata kita dengan dunia-dunia teori kita. Dari hands-on kita ke minds-on kita ada hubungan yang interkorelasi dengan cara mengargumentasi, menekankan sebenarnya kalau kita mendapatkan data ini secara teori seperti apa. Kalau kita mendapatkan ini, kemudian sebenarnya dia apakah sudah sesuai dengan prediksi yang kita berikan? Apakah sudah sesuai dengan pengetahuan kita sebelumnya? Ini namanya sebagai ini kita sebut sebagai ruang lingkup evaluasi. Jadi evaluasi antara hasil investigasi kita dengan sisi mindset kita. Jadi penekanan ketiganya harusnya saling terhubung. Inilah yang kemarin kita bicarakan tentang pergeseran. Jadi ini yang diinginkan di dalam proses pembelajaran kita. Sekali lagi, kita tidak menginginkan siswa kita menjadi seorang ilmuwan, tidak. Jadi tujuan pembelajaran kita tidak ditekankan bahwa mereka akan menjadi ilmuwan, tetapi proses ini akan digunakan mereka tidak hanya di lahan yang dalam tanda kutip bidangnya ilmuwan, tetapi pada bidang-bidang yang lainnya yang secara umum digunakan di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bahwa mereka bertanya, bahwa mereka mengobservasi, bereksperimen, itu tidak melulu berkaitan dengan praktikum yang ada di laboratorium. Kemarin kita sudah berbicara tentang bahwa kita semuanya sebenarnya terlahir sebagai investigator atau sebagai seorang ilmuwan dengan bekal bertanya kita, kemudian bekal bereksperimen kita dan sebagainya. Anda juga pernah mungkin ya di-share di media sosial Anda mendapatkan sharing tentang berita yang mungkin Anda tidak tahu apakah ini berita benar atau hoax saja gitu ya. Jadi ada berita yang
ngoyo-woro tapi dikemas seperti seolah-olah ini ada datanya, fakta ilmiahnya dan sebagainya, tapi sebenarnya itu hoax. Nah, saat Anda mencari bahwa itu hoax atau tidak, Anda akan melihat dengan cara bertanya apakah ini benar atau tidak, kemudian melihat referensi, kemudian mencari dukungan teorinya. Mungkin Anda juga melakukan eksperimen benar atau tidaknya kalau itu bisa dilakukan eksperimen, atau Anda mencari data-data eksperimen yang berhubungan dengan berita tersebut. Walaupun sederhana, walaupun kecil, tidak sampai Anda menjadikannya sebuah esai, tetapi Anda bisa menampilkan bahwa berita ini benar atau berita ini tidak benar, itu adalah sebuah proses yang dimulai dari pembelajaran kita, jadi membiasakan mereka untuk melihat sains dan rekayasa itu di dalam ruang lingkup 3 ini. Gitu ya, Anda bisa melihat bahwa tadi sederhana sekali tiba-tiba loncat menjadi ruang lingkup sains dan rekayasa. Mari kita lihat sains dan rekayasa itu sebenarnya seperti apa sih, yang mungkin Anda agak sedikit loncat, mungkin di pemahaman Anda mungkin bisa dilihat lagi. Sebenarnya tadi inquiry-nya kemana? Ya, tadi kita melihat bahwa inquiry-nya tadi dilihat bahwa tidak ada kesepakatan, kemudian berkembang berbagai macam pandangan tentang inquiry itu sendiri, dan inquiry itu bisa dilihat dari pemahaman, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, kita di dalam dunia yang sekarang mendapati bahwa inquiry itu karena ada sisi pemahaman dari atau pengetahuannya dan sisi keterampilannya, kemudian kita akan mendapati bahwa ini semuanya ditekankan menjadi satu saja yang mencakup antara pengetahuan dan keterampilannya, yang kemudian kita sebut sebagai praktik. Ya, mudah-mudahan tadi Anda tidak terlewat penjelasan itu. Jadi praktik ini adalah hasil dari evolusi inquiry. Tadi bahwa inquiry itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam proses pembelajaran kita, tetapi kita melihatnya bahwa seringnya inquiry itu hanya sebuah pengetahuan atau sebuah keterampilan yang mati gitu. Maksudnya kaku. Maaf, keterampilan yang kaku hanya untuk inquiry saja gitu. Jadi pengetahuan saja atau keterampilan inquiry saja. Tetapi sebenarnya keduanya saling berinteraksi. Kita tidak bisa melepaskan pengetahuan tentang inquiry dengan keterampilan inquiry itu sendiri. Oleh karena itu, para ahli pembelajaran sains kemudian mengusulkan satu istilah baru yang disebut sebagai praktik. Jadi praktik itu tidak hanya mengganti inquiry, tetapi dia mengembangkan, mencakupkan inquiry itu sebagai sebuah konten ya, inquiry sebagai sebuah konten yang dipelajari itu menjadi satu, yaitu praktik. Sementara pada bagian strategi pembelajarannya nanti kita akan tetap mendapati bukan belum berkembang pembelajaran berbasis praktik, tetapi tetap sebutannya sebagai pembelajaran berbasis inquiry. Ya, jadi mudah-mudahan Anda bisa memahami ini. Di dalam standar sains yang disebut sebagai Next Generation Science Standard atau NGSS, kalau Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang NGSS, nanti Anda akan melihat bahwa SEPS itu terdiri dari 8 praktik. Kalau kemarin inquiry itu sebenarnya ditekankan pada 5 inti keterampilan inquiry. SEPS ini lebih dikembangkan lagi. Yang pertama adalah bertanya dan mendefinisikan masalah. Di dalam kurung itu ada S dan E. S itu untuk sains dan E itu untuk rekayasa. Jadi kalau kita membelajarkan sainsnya,
kita lebih menekankan pada bagaimana siswa bertanya, atau juga bisa mendefinisikan masalah untuk masalah-masalah yang engineering atau rekayasa ya. Kemudian yang kedua yang mungkin tidak pernah kita sadari di dalam inquiry itu sebenarnya ada, oleh karena itu kemudian ini dimunculkan, ditekankan. Yang pertama adalah yaitu mengembangkan dan menggunakan model. Kemudian berikutnya adalah merencanakan dan melakukan investigasi. Ini juga ada di dalam inquiry sebenarnya. Seringnya kita memisahkan antara merencanakan dan melakukan investigasi, tetapi di dalam praktik ini jadi satu. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa kita melakukannya sebagai sesuatu yang berbeda dengan dasar-dasar teori yang kita punya. Kemudian menganalisis dan menginterpretasi data. Jadi 3 hal ini, kecuali yang kedua, banyak kita dapati, kita peroleh di dalam proses pembelajaran yang inquiries. Berikutnya adalah menggunakan matematika dan berpikir komputasional. Ini juga yang tidak terlalu banyak dimunculkan di dalam inquiry yang sebelumnya. Sebenarnya menggunakan matematika dan berpikir komputasional itu tidak sebagai keterampilan yang menyendiri, tetapi dia terintegrasi di dalam keterampilan secara keseluruhan ya. Jadi kita menggunakan matematika dan berpikir komputasional itu mulai dari bertanya, mengembangkan model dan seterusnya sampai nanti kita menarik kesimpulan. Kemudian berikutnya adalah menyusun penjelasan atau mendesain solusi. Jadi menyusun penjelasan itu untuk sisi sains dan mendesain solusi itu untuk sisi rekayasanya. Kemudian yang ketujuh adalah berargumentasi berdasarkan bukti. Ini juga tidak terlalu banyak dimunculkan di dalam inquiry yang sebelumnya. Oleh karena itu di sini ditekankan lagi di dalam SEP ya, atau praktik ini. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan dan mengevaluasi dan mengomunikasikan informasi. Saya kadang menggunakan kata mengkomunikasikan karena mengkomunikasikan kadang dianggap sebagai satu kata asing tersendiri ya, komunikasi. Maka saya kadang menuliskannya sebagai mengkomunikasikan, tetapi dari sisi kaidah bahasa seharusnya memang mengomunikasikan ya, mengomunikasikan informasi. Saya tidak terlalu belum belajar banyak tentang kaidah bahasa di sini, tetapi pada intinya adalah bagaimana kita mengumpulkan, mengevaluasi dan mengomunikasikan informasi itu adalah bagian yang penting di dalam proses sains kita. Dalam belajar sains kita, di dalam belajar yang tidak hanya menguasai sains saja, tetapi bagaimana kita menggunakan sains itu untuk mengetahui fenomena-fenomena alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi itu adalah 8 SEPS atau 8 praktik yang ada di dalam SEPS, yaitu praktik, sains dan rekayasa. Jadi ini adalah ke-8 yang nantinya akan kita bahas satu persatu dan bagaimana sih proses pembelajarannya itu di dalam kelasnya ya. Jadi sekarang Anda sudah tahu satu bagian yang akan kita bicarakan yaitu SEPS. Bertanya, mengembangkan dan menggunakan model, merencanakan dan melakukan investigasi, menganalisis dan menginterpretasi data, menggunakan matematika dan berpikir komputasional, menyusun penjelasan dan mendesain solusi, berargumentasi berdasarkan bukti, mengumpulkan, mengevaluasi dan mengomunikasikan informasi. Nah, bagi Anda yang belum memiliki tema skripsi atau tema-tema judul skripsi, Anda bisa menggunakan ini sebagai salah satu variabel dari skripsi Anda. Salah satunya saja, tidak harus selalu ke-8-nya. Karena nanti kalau ke-8-8-nya Anda gunakan, itu terlalu berat untuk skripsi. Ya. Jadi Anda mungkin bisa melatihkan bagaimana sih melatihkan bertanya itu pada siswa. Bagaimana melatihkan mendefinisikan masalah gitu. Jadi strategi apa sih yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan penggunaan
matematika dan berpikir komputasional oleh siswa di dalam pembelajaran kimia gitu. Misalnya seperti itu. Jadi SEPS ini yang akan kita bicarakan. Kalau Anda ingin tahu lebih jelas nanti kita akan mendiskusikannya di minggu-minggu yang akan datang di 8 praktek ini. Selain 8 praktek ini sebenarnya saya sudah menyinggung di video sebelumnya, nanti juga akan kita singgung tentang cross-cutting konsep atau konsep lintas bidang ya. Konsep lintas bidang ini nanti sebenarnya ada apa sih dengan konsep lintas bidang ini? Saya sebenarnya ingin membahasnya di sini, tapi nanti video ini jadi terlalu panjang, jadi nanti akan saya bahas tersendiri tentang cross-cutting konsep itu dan core idea di dalam pembelajaran sainsnya. Dan juga nanti kita sebenarnya akan berdiskusi tentang bagaimana mengintegrasikannya untuk strategi pembelajaran. Ya. Baik, selanjutnya kita akan mendiskusikan hal yang berikutnya bahwa kita punya SEPS, kemudian punya literasi sains tadi, ada di SEPS-nya atau ada praktiknya, dan kita kembali lagi tentang pembelajaran kita tentang literasi sains atau pembelajaran sains kita, ujungnya adalah kita menginginkan siswa kita melek sains atau literate secara ilmiah. Dari sisi SEPS dan literasi sains itu kemudian memunculkan ada dua hal yang bisa dimunculkan garis itu. Yang pertama adalah mengapa perlu praktik sains. Jadi kita bertanya lagi, kalau kita punya tujuan pembelajaran kita adalah literasi sains dan kita punya praktek, mungkin kita harus bertanya mengapa sih perlu praktek sains. Ya, pertanyaannya adalah mengapa kita perlu praktik sains ya. Mungkin ini adalah pemikiran yang pernah Anda terlintas di pikiran Anda, mengapa sih saya perlu inquiry gitu. Atau mungkin Anda ingin menerapkan inquiry, tetapi pernahkah Anda bertanya mengapa sih kita perlu berinquiry gitu. Mengapa sih siswa perlu dilatihkan inquiry? Pernah Anda bertanya seperti itu? Nah, di dalam ini sebenarnya menjawab pertanyaan itu karena menampilkan pertanyaan yang sama. Tapi sebelum kita langsung menjawabnya, kita mencoba untuk melihat lagi sebenarnya perjalanan umat manusia itu seperti apa sih gitu ya. Dari zaman purba atau mungkin zaman-zaman sebelumnya, apapun kepercayaan Anda tentang bagaimana manusia itu dimulai, tetapi pada intinya bahwa manusia itu kemudian bertemu dengan alamnya, mereka mencoba untuk menggunakan alamnya, kemudian mereka mencoba untuk bagaimana bisa mempermudah pekerjaan mereka berkaitan dengan kebutuhan mereka tentang alam gitu ya, seperti itu. Salah satu contoh yang mungkin sekarang jarang dilihat, tetapi kalau Anda pada daerah-daerah pedesaan, mungkin kalau Anda nanti sempat KKN gitu ya, di daerah yang lebih terpencil gitu, Anda mungkin akan mendapati satu hal yang ingin saya jelaskan di sini, yaitu tentang sumur resapan ya. Jadi orang-orang zaman dahulu mungkin di daerah Anda juga ada mungkin ya, ada sumur yang resapan yang digali gitu. Namanya sumur resapan atau sumur ya. Ya pokoknya sumber air ya, sumber air yang orang-orang mengambil airnya di dalam sumur itu. Anda bisa membayangkan perjalanan mereka untuk mengambil air, bukan berarti mereka jalan dari rumah ke sumurnya, enggak, tetapi bagaimana si sumur itu punya kisah tersendiri, yaitu pertama kali mungkin Anda bisa membayangkan bagaimana sih orang mengambil air dari sumur itu. Yang pertama adalah dengan menggunakan ember. Jadi awal-awal sekali mungkin pertama kali sebelum ada ember plastik, mungkin pakai ember logam atau mungkin menggunakan ember dari kayu dan sebagainya. Tetapi orang kan tidak mungkin turun ke bawah sumur untuk mengambil air ya, dengan menggunakan tangga gitu, tidak mungkin. Kecuali sumur-sumur yang dangkal atau di mata-mata air. Tapi kita bicara sumur yang agak lebih dalam ke bawah sana ya. Orang menggunakan tali dikaitkan dengan ember, kemudian mereka mengambilnya, menggayungnya, mengembernya. Kemudian ditarik
sampai ember yang dia gunakan penuh gitu untuk mengambil airnya tadi ya. Anda bisa membayangkan kalau Anda mengambil air ini 20 kali dalam satu hari, mungkin ya cukup melelahkan. Tetapi kalau Anda berniat untuk melatih otot lengan Anda bisa melakukannya setiap hari ya. Kemungkin ada tetangganya yang mengambil air di sumur dengan menggunakan yang cara seperti ini, Anda bisa sini saya saja gitu, membantu mereka sambil latihan otot lengan gitu ya, seperti itu. Nah, orang melihat bahwa ini adalah pekerjaan yang walaupun lebih mudah daripada turun ke bawah, mereka menganggap bahwa ini kerjaan yang memberatkan bagi fisik mereka. Oleh karena itu kemudian mereka memperbaikinya menjadi teknologi yang lebih sederhana dari itu. Sebelum ke katrol, mereka menggunakan tuas atau pengungkit, sistem pengungkit. Jadi mungkin Anda masih melihat ada kayu panjang gitu, satu ujungnya dikaitkan dengan ember, tali atau kayu lagi dengan ember, kemudian di bawah sana yang ujung satunya dengan menggunakan beban. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya proses pengungkit. Nah, ini juga mungkin memberikan ruang yang terlalu banyak karena manusia bertambah banyak. Prinsip ini menjadi sesuatu yang tidak simple atau tidak efektif. Oleh karena itu, mereka berkembang lagi menjadi katrol. Katrol masih susah juga, mereka pakai bantuan penyedot air dengan menggunakan pompa dan seterusnya. Seperti itu adalah proses bahwa manusia itu sebenarnya bertemu dengan alamnya, kemudian mereka mendapati masalah dari alamnya dan harus memecahkan masalah itu. Dan inilah yang sebenarnya kita latihkan pada siswa-siswa kita supaya mereka kalau bertemu dengan masalah itu mereka dapat memecahkan masalah-masalah itu. Jadi proses ini yang sedang diajarkan pada siswa kita. Pertanyaan saya berikutnya adalah, apakah proses ini lambat atau cepat? Proses dari beralihnya satu ke yang lain, apakah ini memerlukan proses yang cepat atau lambat? Dan berikutnya adalah bagaimana dengan berpikir kita? Apakah berpikir kita dengan melihat pemecahan masalah itu kita menggunakan pemikiran atau berpikir yang cepat atau lambat? Nah, pikirkan hal itu, kemudian nanti kita akan mendiskusikannya lagi tentang bagaimana sih proses berpikir kita. Apakah kita menggunakan berpikir cepat atau berpikir lambat untuk menjawab masalah-masalah yang ada di dalam lingkungan kita. Kemudian berikutnya, dari sisi antara bagaimana kita menggunakan SEPS dengan tujuan pembelajaran kita yang berliterasi sains, yaitu bagaimana kita menggunakan praktik sains itu sendiri pertanyaannya. Kita sebenarnya sudah menjawab pertanyaan ini tadi ya, sebenarnya pertanyaan ini sudah terjawab sebelumnya, tetapi bukan dalam kerangka yang tadi. Kalau tadi mengapa kita perlu? Karena di dalam kehidupan sehari-hari kita memang berhubungan dengan masalah dan harus memecahkan masalah, maka kita harus memiliki bekal praktik itu, baik pengetahuan maupun keterampilannya. Dan bagaimana menggunakannya tentu saja kita selalu menggunakannya. Contohnya tadi saya sudah menyebutkan tentang berita hoax tadi, paling mudah. Berita hoax itu muncul di berbagai macam media, dan dengan meningkatnya teknologi media sekarang ini dengan menggunakan internet dan mungkin lebih dari itu, Anda bisa menggali lebih dalam tentang informasi-informasi ya yang berkaitan dengan apapun yang kita hadapi, termasuk juga berita hoax tadi.
kita mengolah informasi tersebut, sebelum mengolah, kita mendapati informasi tersebut, membacanya, kemudian menginderanya, kemudian mengolahnya. Nah, sebenarnya itu adalah proses dari bagaimana kita menggunakan praktik. Ya, jadi praktik itu bukan hanya dipelajari, jadi kita menggunakan praktik itu tidak hanya dipelajari, tetapi langsung digunakan di dalam pemecahan masalah tersebut. Jadi praktik itu memang dipecahkan di situ ya. Jadi oleh karena itu sebenarnya kita seharusnya belajar satu lagi bagaimana praktik itu berhubungan dengan pengetahuan kita atau core ideas dari disciplinary tadi, ide-ide inti dari ilmu pengetahuan kita, kemudian konsep lintas bidangnya. Di dalam keterhubungan antara praktik, kemudian ide-ide inti dari ilmu pengetahuan, kemudian konsep-konsep lintas minat itu memunculkan 3 hal yang perlu kita perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah data. Bahwa data-data ilmiah itu adalah hasil-hasil pengamatan. Tidak hanya pengamatan, tetapi adalah pengamatan yang benar-benar dilakukan dengan teliti, kemudian dipilih dengan baik, secara akurat, dan juga bisa diulangi lagi dengan hasil yang mendekati sama, dengan keakuratan yang mendekati 1, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah selain data adalah bentuk-bentuk dari bukti. Jadi data dan bukti silakan dicari apa sih yang membedakan antara data dan bukti. Analisis dari data dapat mengantarkan kita pada identifikasi dari bentuk-bentuk dari bukti tersebut kapanpun ya, tidak hanya waktu data itu diambil, tetapi mungkin juga bisa digunakan untuk nanti atau mungkin besok gitu ya. Bentuk-bentuk dari bukti ini bisa diverifikasi, kemudian divalidasi dengan menggunakan hitungan-hitungan statistik, matematis dengan pendekatan-pendekatan statistik yang kita tahu. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga adalah model. Jadi mengapa tadi ada muncul model? Model itu adalah cara yang terbaik untuk menjelaskan tentang bukti-bukti tadi. Dan kemudian model itu juga bisa diuji untuk melihat apakah prediksi kita sudah sesuai atau mungkin juga model itu bisa digunakan untuk mengobservasi kelanjutannya nanti akan mengobservasi seperti apa. Atau saat kita akan mengobservasi, kita menggunakan model itu untuk lebih memfokuskan observasi kita. Itu 2 hal yang berkaitan dengan bagaimana sih kita menghubungkan antara SEPS kita dengan literasi sains. Baik, kita sudah bicara panjang lebar tentang SEPS itu sendiri secara konsep ya. Bagaimana kemudian ini diterapkan untuk proses pembelajarannya? Di dalam proses pembelajaran kita mempersiapkan siswa kita. Jadi proses pembelajaran itu bisa dilakukan dengan berbagai macam, tetapi yang paling inti dari proses pembelajaran yang menekankan SEP yang tujuannya tadi adalah literasi sains, kita akan menyiapkan siswa untuk siap menghadapi data. Jadi menyiapkan siswa tadi bahwa ada data dan datanya ini harus kita apakan. Ada berita semacam ini harus kita apakan. Jadi kita mempersiapkan siswa untuk selalu berhubungan dengan data dan bagaimana mereka bisa memperlakukan. Kemudian yang kedua adalah kita membangun pemahaman ilmiah siswa kita dengan menggunakan praktik tadi. Jadi praktik tadi tidak sekedar ditempatkan sebagai praktik yang dipelajari kemudian dilakukan saja, tetapi praktik tadi adalah suatu cara untuk kita membangun pemahaman ilmiah kita maupun pemahaman ilmiah siswa kita. Jadi bagaimana kita memahami tentang laju reaksi itu bukan hanya tentang laju reaksi adalah. Jadi diberikan pada siswa kita bahwa
Apa yang dimaksud dengan laju? Laju adalah bla 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 dan seterusnya seperti itu. Tetapi kita menggunakan praktik sains itu untuk membangun mereka, pemahaman mereka tentang laju. Gitu. Tidak tidak menjadikan mereka memunculkan teori baru tentang laju, tidak, tetapi kita mengalurkan mereka supaya mereka memahami apa sih yang dimaksud dengan laju sebagaimana ilmuwan itu memahaminya. Gitu ya. Proses ilmuwan itu juga tidak langsung mereka datang ke laboratorium kemudian menemukan tentang laju, tidak kan seperti itu. Jadi prosesnya ada proses mengamati dulu sampai mereka bisa menemukan bahwa oh ternyata laju reaksi itu seperti ini gitu. Dan yang berikutnya adalah kita membelajarkan siswa untuk menyiapkan desain solusi masalah. Sekali lagi tidak ditekankan bahwa mereka akan memunculkan solusi-solusi yang baru, teori-teori yang baru, model-model yang baru, tidak. Sekali lagi tidak seperti itu. Mungkin solusinya adalah seperti yang sudah pernah dikemukakan oleh ilmuwan. Mungkin modelnya juga sudah pernah dilakukan oleh ilmuwan, tetapi cara mereka untuk mendapatkan model itulah yang kita belajarkan pada mereka, gitu ya. Jadi di dalam proses pembelajaran yang menggunakan SEPS dan juga inquiry, ini guru menyiapkan siswa untuk menghadapi data, kemudian membangun pemahaman ilmiah dengan menggunakan praktik tadi, dan juga menyiapkan mereka untuk dapat mendesain solusi dari permasalahan yang mereka temui di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya adalah your turn. Ini adalah sisi Anda, bagaimana Anda memahami penjelasan saya dari awal tentang inquiry dan SEPS. Coba Anda perhatikan beberapa link video yang saya sertakan di dalam deskripsi. Kemudian Anda cermati apa yang ada yang disampaikan di dalam video tersebut. Kemudian Anda coba carikan inti dari pembicaraan yang ada di dalam video tersebut dengan langkah-langkah SEPS tadi, dengan praktik-praktik yang ada di dalam SEPS tadi, tidak harus ke-8-nya muncul. Anda bisa mulai dengan menyampaikan sebenarnya pertanyaannya apa sih yang ingin dijawab, kemudian datanya seperti apa, kemudian bagaimana prosesnya diargumentasikan, kemudian Anda tampilkan, Anda tarik kesimpulannya dan Anda komunikasikan dalam bentuk satu paragraf saja, satu paragraf, sekali lagi satu paragraf yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang ada di dalam video tersebut dan juga Anda menampilkan bahwa Anda sudah berproses dengan menggunakan praktek tadi. Bisa dipahami ya. Jadi silakan Anda buka, saya ulangi, Anda buka link videonya, kemudian Anda pahami apa yang ada di dalamnya, kemudian Anda coba mengalurkan dari praktik-praktik ke-8 praktik tadi, tidak harus ke-8-nya ada, mungkin Anda mulai dari bertanya, Anda bisa menggunakan pertanyaan Anda sendiri yang nanti akan Anda jawab. Anda buat pertanyaannya, kemudian datanya apa, argumentasinya seperti apa, kemudian Anda tarik kesimpulannya. Setelah itu, Anda susun menjadi satu paragraf yang merupakan hasil pemahaman Anda terhadap video tersebut. Kalau sudah, silakan tuliskan di kolom komentar di video ini. Ya, tuliskan di kolom komentar di video ini untuk menunjukkan bahwa Anda mengetahui atau memahami apa yang kita diskusikan dari awal sampai akhir. Jika ada pertanyaan, nanti Anda sampaikan di dalam WhatsApp group atau di LMS. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.